Selamat pagi untuk kita semua. Kami kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama adalah Elisa Deborah Dramanik, itu saya sendiri. Yang kedua adalah Rina Simanjuntak, dan yang ketiga adalah Sweni Simbolon. Di materi kami ini saya yang bisa menyampaikannya karena teman-teman yang lain berhalangan. Kami akan membahas tentang sistem keamanan komputer. Ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah keamanan sistem komputer secara umum. Yang kedua adalah masalah etika. Dan ketiga adalah masalah gangguan keamanan komputer. Dan keempat adalah prinsip dasar perancang sistem yang aman. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Mengapa komputer dibutuhkan? Mengapa komputer menggunakan keamanan? Karena keamanan komputer diperlukan untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan untuk dimodifikasi oleh seseorang yang tidak berhak. Tiga kelompok keamanan sistem komputer. Yang pertama adalah keamanan eksternal atau external security. Yang kedua adalah keamanan interface pemakaian atau user interface security. Yang ketiga adalah keamanan internal atau internal security. Kita harus mengetahui apa itu keamanan eksternal. Keamanan yang berkaitan dengan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua adalah keamanan interface pemakaian. Keamanan yang berkaitan dengan identitas pemakaian sebelum pemakai diizinkan mengakses program data yang disimpan. Contohnya, pengguna password sehingga hanya orang yang berhak sajalah yang dapat menggunakan sumber daya yang diperlukan. Contohnya itu seperti Facebook. Kita pasti mempunyai Facebook. Facebook itu cuman yang mengetahui kata sandi kan cuman kita. Jadi maksud dari keamanan interface ini adalah dia mempunyai aplikasi tapi hanya dialah yang tahu kata sandinya. Tidak ada yang lain. Yang ketiga adalah keamanan internal atau internal security. Keamanan yang berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang digunakan pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Biasanya keamanan berjenis ini dibangun secara perangkat lunak atau software. Selanjutnya, kejahatan komputer meningkat karena yang pertama meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Jadi dengan meningkatnya penggunaan komputer dan internet ini dapat memicu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu kejahatan yang untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Kemudian banyaknya software untuk melakukan probe dan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Ini artinya sekarang ini banyak yang bisa didownload di internet, termasuk software ini yang bisa dilakukan untuk menyusup sesuatu. Kemudian meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Jadi semakin hebat orang dalam mengakses internet menggunakan komputer, semakin bisa mereka melakukan sesuatu kejahatan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Lalu kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Kemudian semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN atau Local Area Network mereka ke internet dan meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal, yaitu identifikasi user atau username dan password, dan profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola.
kemudian keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, dan keamanan dalam operasi. Ada 10 etika dalam penggunaan komputer, yaitu yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Kedua, jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Ketiga, jangan mengintip file orang lain. Keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Kelima, jangan menggunakan komputer untuk menipu orang lain. Keenam, jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar atau ilegal atau biasa disebut tidak sah atau pembajakan perangkat lunak. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Yang kedelapan, jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri. 9. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang ditulis. Dan yang ke-10, gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan ketenangan dan penghargaan. Jadi dengan adanya etika dalam penggunaan komputer ini, orang-orang bisa tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan dalam penggunaan komputer. Ethical hacking atau hacking beretika merupakan aktivitas penjebolan atau penyusupan suatu sistem komputer dengan menyertakan izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem tersebut. Jadi, ini ethical hacking ini sangat diperlukan untuk membebaskan ethical hacker dari jeratan hukum, dan sangat diperlukan sebuah perjanjian antara ethical hacker dengan pemilik sistem tersebut. Hacking adalah suatu tindakan memasuki suatu sistem orang lain dengan secara tidak sah untuk dapat mengetahui bahkan mempelajari segala jenis kegiatan dan cara kerja di sistem yang ia masuki itu. Jadi hacking ini adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Dan bisa juga ini disebut merusak. Fracking adalah praktek hacking menggunakan telepon atau mempergunakan media telepon atau peralatan telepon agar si pelaku bisa masuk ke sistem tersebut. Jadi fracking ini menggunakan telepon untuk melakukan hacking kepada satu sistem. Cracking software ini adalah juga sebuah pembelajaran mengenai mempelajari sistem cara kerja suatu software dan memodifikasinya sesuai selera kita. Jadi cracking software ini lebih banyak berbau negatif. Saya Rina Simanjunta akan mempresentasikan aplikasi komputer. Judul presentasi saya bawakan adalah aspek keamanan komputer. Yang pertama itu privasi conflicting, itu ada 4 pengertiannya. Yang pertama definisi. Definisi menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Yang kedua privasi, lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Yang ketiga, confiding, berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hak diperoleh untuk keperluan tertentu tersebut. Yang kedua, interpreting. Definisi interpreting, informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Yang ketiga, auto-connecting. Definisi auto-connecting adalah metode untuk mengatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang-orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang keempat, fallibility. Definisi fallibility adalah yang berhubungan dengan ketersediaan informasi karena dibutuhkan. Yang kelima, access control. Access control definisinya adalah cara peraturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah accounting dan privasi. Di sini kita akan menjelaskan dasar-dasar gangguan keamanan komputer. Yang pertama, ancaman gangguan keamanan komputer menurut Kaspersky. Ada 6 pengertiannya. Yang pertama, meningkatkan serangan yang berasal dari file yang berada di suatu jaringan. Yang kedua, meningkatkan serangan
malware melalui jaringan P2P. Yang ketiga, penjahat cyber melakukan kompetensi traffic. Yang keempat, antivirus palsu. Yang kelima, serangan terhadap Google Wave. Yang keenam, serangan pada iPhone dan platform Android pada ponsel. Prinsip dasar perencanaan sistem yang aman adanya Let's Private, Economy of Machines, Accessibility, Completing Medical, Open Design. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Terima kasih.